Video ini tentang analisa fundamental saham PGAS. Dilihat dari keuangannya 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajar PGAS itu sendiri. Dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Sebelum videonya saya mulai, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis PGAS di komen. Kalau nanti buat Anda videonya nggak ada manfaatnya sedikit pun, Anda boleh kok cabut like dan hapus komennya. Gimana? Oke ya? Kalau gitu saya tungguin selama 3 detik ke depan. 1, 2, 3. Oke. Dari hati saya yang terdalam, buat Anda yang udah nge-like video ini dan tulis PGAS di komen, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Ngomong-ngomong nih, sebelum mulai juga, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest, yang sahamnya itu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Nah, kalau Anda mau ngakses bocoran saham yang layak invest ini, Anda bisa klik link yang saya taruh di deskripsi video ini, gitu ya. Oke, kita masuk ke videonya. Pegas, video ini direkam 12 Februari Minggu ya. Jadi data yang kita ambil adalah di Jumatnya, di 10 Februarinya ya. Closing di 1605. Oke, udah sama ya datanya. Pegas 1605. Oke. Pegas ini sektornya penyimpanan dan distribusi minyak dan gas ya. Berarti ini adalah cyclical, saham cyclical ya. Kalau Anda nggak tahu saham cyclical itu saham musiman ya. Kalau di kita nih misalkan pernah kan musimnya ikan arwana gitu ya. Pernah musimnya tanaman antarium. Pernah musimnya batu akik ya. Pernah musimnya lain-lain lah ya, pokoknya tanaman, hewan gitu-gitu. Nah, kalau pas lagi musimnya kan yang tadi saya sebutin kan harganya mahal ya kan. Nah, kalau Anda terjun di usaha kayak gitu pas lagi musimnya, Anda cuan gede. Ya, ini dari sisi bisnis nih. Sisi bisnis normal-normal aja gitu. Dan begitu harga turun, Anda baru masuk ke bisnis itu, biasanya keuntungan Anda kecil ya. Nah, si Pegas ini sahamnya tipikalnya sektor bisnisnya itu yaitu cyclical gitu ya. Jadi harus paham bahwa ini lagi di puncak apa belum di puncak gitu. Itu harus paham tuh kalau masuk saham yang sektornya cyclical tuh harus paham gitu ya. Oke, saham yang beredar 24 miliar, komposisi yang beredar di masyarakat sahamnya ini 43%. Ini tuh ideal ya, bagus. Kalau terlalu kecil ya misalkan di bawah 10%, di bawah 5%, wah itu bahaya. Bahaya dari sisi gampang ARB berhari-hari meskipun juga gampang ARA. Nah, kalau kayak begitu ya bawaannya deg-degan aja gitu ya. Hutangnya Pegas ini 150% ya di buletin. Ini kenapa warna merah, ini tandanya bahaya. Kenapa bahaya? Karena di atas 100% ya. Kalau ke orang ini diibaratin orang, Pegas ini adalah orang yang punya harta 100 juta tapi hutangnya 150 juta gitu. Jadi kalau bisnis dia kenapa-napa, kalau pekerjaan dia kenapa-napa, misalkan dia di PHK gitu ya, dia buat bayar utang aja udah susah nih, udah pontang-panting ya. Boro-boro nyisain buat keluarga, boro-boro masih sisain buat temen gitu ya. Nah, kalau dikesahamin, kalau nih Pegas kenapa-napa, dia bangkrut, dia delisting gitu ya dari bursa, kemungkinan investornya adalah prioritas nomor 159 gitu mungkin ya. Karena jangankan mikirin investor, buat dia sendiri aja ya, dia bayar hutang aja dia nggak mampu gitu ya, karena hutangnya 150% gitu ya. Jadi itu dari sisi komposisinya ideal ya. Ideal berarti relatif aman, dan hutangnya kurang sehat gitu. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu topik ekuitas. Topik ekuitas itu kalau dikeorangin itu kayak jumlah uang yang ada di rekening ya. Jadi kayak harta dikurangin utang gitulah ya. Nah, si Pegas ini yang sekarang nih ya, ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir ya. 40 triliun. Wih. Ekuitas dia 40 triliun.
Di mana 40 triliun itu adalah naik 11% dibandingin tahun 2021 yang hanya 36 triliun. Ya, jadi sekarang ini adalah ekuitas terbesar si Pegas. Ya. Nah, itu secara tahunan. Nah, PR kita adalah menebak secara kuartal. Kuartal dari berapa ke berapa? Kuartal dari kuartal 3 ke kuartal 4. Ya, itu yang sekarang nih yang video ini lagi dibuat ini adalah di kuartal 4. Nah, laporan keuangan Q4-nya kan belum keluar. Nah, makanya kita nebak sebagai investor. Biar kalau bagus, kita bisa masuk dari awal, gitu ya. Jadi tugas kita adalah nebak Q3 ke Q4 si Pegas naiknya berapa, gitu ya. Oke, di 2019 dia turun 3%. Q3 ke Q4 ya, Q3 ke Q4 turun 3%. 2020 pas pandemi nih, wah, dia turun 17%, ya. Turun ini gede loh, turun 17%. 2021 ya, keadaan pandemi udah lewat ya. Itu dia cuman turun 0%, ya bisa dibilang sama aja lah gitu ya. Nah, di 2022 berapa nih gitu ya. Kalau ditanya ke saya sih PD-nya ya, ini nebak nih. Dia tuh naik, kali ini naik ya. Kali ini dia ekuitasnya naik. Ya. Atau kalaupun turun, menurut saya di bawah minus 3%. Jadi mungkin minus 2% atau minus 1% gitu ya. Karena di 2021 aja nih dia udah 0% nih. Ya, kalau pas pandemi oke lah, kita wajar gitu ya. Nah, ini dia pas dari sejak pandemi terus sampai 2021 dia melakukan sesuatu nih, apa beli-beli sesuatu apa atau melakukan ekspansi bisnis atau apapun gitulah ya. Intinya dia jadi minusnya cuman 0. Hasil dari efek dia ngelakuin apa gitu yang saya nggak tahu juga. Kemungkinan di 2022 Q3 ke Q4-nya, makanya tadi prediksi saya surplus. Tapi surplusnya berapa saya nggak tahu gitu ya. Itu Anda harus cari tahu sendiri kalau Anda memang suka banget sama Pegas gitu ya. Nah, ini saya masukin aja 1% gitu karena plusnya berapa saya nggak tahu, tapi kayaknya sampai minus kayaknya enggak gitu ya, karena minus itu kalau nggak pandemi atau nggak pas lagi 2019 gitu ya. Ya udah, di sini saya tulis 1%. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang kita topik laba. Topik laba tuh kalau ke orang itu topik gajian ya. Seseorang yang gajiannya tiap tahun naik, wajar kalau rekeningnya tiap tahun makin besar ya. Jadi suatu saham yang labanya tiap tahun naik, wajar kalau ekuitasnya makin besar ya. Nah, sekarang Pegas. Nah, ini 4,7 T. Laba loh. Laba ya. Laba 4,7 T. Bandingin sama 2021 aja dia naik 16%. Ya. 2021 dibandingin sama 2020, dia naik 415%. Ya. Atau gini deh bacanya. 2019 ya, 2019 ke 2020 dia turun 57%. Parah nih, ini parah ya, pandemi nih parah nih. Nah, terus 2020 ke 2021 tiba-tiba dia naik 415%. Berarti kan nih naiknya sadis nih ya. Kalau lah dia di 2021 naik terus tiba-tiba 1,8 T, kita sangat wajar karena lu balik ke performa lu 2019, kita sangat wajar. Tapi ini pas baliknya nggak ke 1,8 T, baliknya malah jadi 4 T. Berarti kan dia melakukan sesuatu apa nih yang bikin dia jadi labanya naik banget gitu ya, 415%. 2022-nya ya, kegilaan ini nggak berhenti, tetap lanjut naik 16%. Makanya tadi saya bilang mungkin dia di 2019 dia melakukan sesuatu atau akuisisi sesuatu atau ekspansi bisnis sesuatu gitu ya. Terus tiba-tiba dia nggak nyadar nih, tahu-tahu pandemi, ya, unlock lah dia. Nah, selesai pandemi, mungkin yang dia lakukan di 2019 terus lanjut ke 2020, akhirnya membuahkan hasil dari 2021. Nah, 2021 ke 2022 nyambung ternyata. Nah, jadi bisa kita bilang ini pasti ada sesuatu nih di 3 tahun ini, ada sesuatu. Kenapa? Karena pas 2021, pas setelah pandemi pertama, baliknya nggak ke 1,8 T, ya kan? Kalau dia nggak ngelakuin apa-apa ya, pas keadaan membaik dia baliknya ke 1,8 T gitu dong ya. Nah, ini enggak, malah ke 4 T. Terus lanjut 2022 4,7 T. Berarti kan
ini ada sesuatu yang dia bisa ngasilin segini, terus tetap berlanjut lah, buktinya tuh 2022 tetap lanjut. Berarti kan si mesin uang ini apa nih? Ya, itu juga saya nggak tahu, tapi ada yang bikin si Pegas ini kok jadi bagus gitu. Ya. Sekarang pertanyaannya Q3 ke Q4-nya berapa nih? Ya. Secara kuartalnya berapa? Oke. 2019 Q3 ke Q4 dia turun 49. Ya. 2020 Q3 ke Q4 turun. Ya, turun 570%. Ini pasti parah banget nih. Ya kan, ini secara PBV aja dia harga termurah dia tuh dihargain sama masyarakat di 0,7 itu tahun 2020 ya. Nih makanya saya bilang kemungkinan dia di 2019 ngapain gitu. Terus pas lagi dia habis ngapain dia harap 2020 untung besar gitu ya. Soalnya dia turun Q3 ke Q4 ya. Turun 49%. Ini kan gede banget, lu pakai buat apaan gitu dalam 3 bulan tiba-tiba berkurang 49% gitu kan. Nah, terus masuk ke 2020 tahunnya pandemi, habis berbuat sesuatu belum ada hasilnya, tahu-tahu pandemi gitu. Pas pandemi udahan dia buktiin 2021 tuh Q3 ke Q4 gue naik 6% gitu. Ya kan. Nah, sekarang 2022 berapa nih? Nah, kalau confidence-nya saya ini di atas 6% atau setidaknya 6%. Ya. Kayaknya nggak mungkin banget minus 570% lagi kayak 2020 atau minus 2019 kayak sehabis dia habis ngelakuin sesuatu gitu. Jadi ya di sini saya tulis 6% lah ya, 6%. Oke, selesai topik laba. Sekarang kita masuk ke topik dividen. Sebelum masuk topik dividen, saya ngingetin mungkin Anda udah ada yang keburu bosan. Kalau udah keburu bosan dan pengen segera cabut, segera ambil 3 bocoran saham yang bagi saya layak invest. Aksesnya lewat klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke topik dividen. Topik dividen itu kalau dikeorangin adalah topik sedekah. Ya, topik sedekah. Jadi ada sebagian investor yang berpendapat ya, yang memiliki kepercayaan bahwa percuma sebuah saham ekuitasnya naik terus, labanya meningkat terus ya tiap tahun, tapi kalau nggak bagi dividen gitu ya. Ada sebagian, nggak seluruh investor, tapi sebagian investor ada yang kepercayaannya kayak gitu. Nah, saya sendiri admin channel saham nyantai ini termasuk yang punya kepercayaan seperti itu. Oke, di dividen ada 3 kosakata, EPS, DPS, DPR. EPS keuntungan, DPS yang dibagiin buat investor ya dari keuntungan, DPR rasio dalam persen. Kita masuk ke contoh. 2019 keuntungan dia 39. Ya. EPS tuh. DPS-nya 42, berarti dia punya keuntungan 39. Dia bagiin ke investor 42. Nih yang saya bilang nih. Dia kayaknya pede banget bagi bagi 100% karena dia yakin mungkin akan naik gitu tahun depan keuntungannya. Yakin dari mana? Ya nggak tahu, dia di 2019 atau mungkin sebelumnya mungkin dia ngelakuin sesuatu, makanya dia DPR-nya 107%. Ini terlalu baik yang terlalu jumawa sih kalau menurut saya. Masa untungnya 39 bagi 42? Kalau untung 39 bagi 39 aja udah baik banget ya kan. Berarti dia bagi 100%. Nah, ini baginya lebih dari 39. Kebaikan ini kalau menurut saya gitu, terlalu percaya diri gitu. Ya udah, itu 2019. 2020, nah pas lagi dia minus, nah kan kelakuan sih 2019 baginya kebanyakan. Nah, 2020 pas lagi minus, DPR-nya 0%. Dia nggak bagi apa-apa nih 2020. 2021 pas dia punya keuntungan 179, dia bagiin 124. Ya, jadi DPR-nya 70%. 70% dari mana? Ya 124 itu 70% dari 179 gitu ya. Nah, sekarang di 2022 nih kita tebak nih DPR-nya bakal berapa. Nah, saya udah punya 3 skema. Pesimisnya DPR-nya 0%. Kayak 2020, pesimis ya. Confidence-nya saya dia bakal bagiin 70%. Optimis yang agak mimpi indah dia bagiin 107% lagi kayak 2019. Nah, di sini saya akan masukin 70%. Begitu ini dimasukin keluar nih. Murah, wajar sama mahalnya Pegas tuh berapa untuk harga sekarang gitu ya. Oke, saya masukin 70%. Nah, keluar nih murahnya Pegas ada di 1400. Udah kelewat 10%. Ini murah ya, murah nih.
wajarnya ada di 2100 atau ada potensi naik 35%. Kenapa naik potensi 35%? Karena sekarang harga pegas di 1600 ya. Jadi pegas di harga 2100 aja itu masih baru nyentuh harga wajar. Ingat loh, harga wajar berarti boleh masuk nih. Nah, ini sekarang dia di bawah harga wajar ya. Harga mahalnya ada di 2800. Jadi ini kesimpulannya nih. Kalau seandainya Anda yakin bahwa ya DPR pegas tuh akan ada di 70% gitu ya, kayak 2021 kan, sekarang 2022 udah untung gitu ya. Terus Anda yakin labanya pegas juga Q3 ke Q4 di 2022 tuh naiknya 6%. Maka kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya pegas adalah yang sekarang Anda lihat. Ya, murahnya 1400, wajarnya 2100, mahalnya 2800. Apabila ternyata misalkan nggak naik 6%, misalkan naiknya berapa? 5% misalkan. Masih di bawahnya harga wajar. Kita turunin perlahan ya. 4% masih, 1% deh. Oke. Kalau pegas ya, Q3 ke Q4-nya labanya cuma naik 1% aja. Cuma naik 1% ya. Cuma naik 1%. Itu masih di bawah harga wajarnya pegas ya. Ke wajarnya aja masih ada 29% ya. Jadi valuasinya ini disebut ya murah, under value gitu. Tinggal soal apa? Ini tadi saya kasih tahu clue-nya. Saham yang mau dimasukin tuh fundamentalnya pastikan mewah, valuasinya murah, prospeknya cerah. Nah, ini pegas fundamentalnya mewah banget ya kan, ekuitas makin gede tiap tahun, terbesar selama 4 tahun terakhir. Laba juga naik mulu tiap tahun, ini juga laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Berarti secara fundamental ini pegas mewah. Udah checklist nih ya. Valuasinya, nah tadi udah kita hitung berdasarkan dividen, juga masih di bawah harga wajar ya. Tinggal prospeknya. Prospeknya apa? Prospeknya berarti gimana menurut Anda, pandangan Anda tentang minyak dan gas. Nah, untuk prospek ini yang saya tinggalin ke Anda. Silahkan Anda explore lebih dalam ya. Anda teliti lebih dalam kalau misalnya Anda mau masuk ke pegas, apalagi kalau dalam jumlah gede gitu ya. Anda explore sendiri pegas ini gimana prospeknya gitu ya. Apakah ada kedepannya kira-kira keadaan dunia atau politik atau keputusan pemerintah yang bikin harga minyak dan gas turun ya, itu terserah Anda gitu. Tapi secara fundamental mewah, secara valuasi masih murah, tinggal prospeknya gitu ya. Dan ini saya udah hitungin, ingat loh, ini Q3 ke Q4 dengan anggapan cuma naik 1%, aja, belum tentu harga wajarnya ya. Coba misalkan kita tulis, misalkan dia ternyata malah minus gitu ya, misalkan minus 5 gitu misalkan. Kalau seandainya di 2022 Q3 ke Q4-nya minus aja masih di bawah harga wajar. Jadi ini secara valuasi udah bisa dibilang murah lah ya. Tinggal Anda kalau emang kesengsem sama pegas, PR Anda ya, untuk Anda yang mau masukin jumlah uangnya banyak gitu ya, misalkan 10 atau 20% porto Anda gitu ya, Anda tinggal pelajarin prospeknya. Tapi untuk fundamental udah saya kerjain buat Anda, presentasinya udah saya kasih data dalam bentuk Excel yang bisa Anda lihat ya, bisa Anda lihat, nggak perlu download dari situs resminya. Terus secara valuasi udah saya hitungin ya, dan saya udah kasih tahu bahwa ini murah gitu ya. Murah enggak, tapi masih di bawah harga wajar gitu ya. Tinggal prospeknya tinggal saya sisain ke Anda gitu ya. Penutupnya, kalau Anda suka analisa seperti ini, bolehlah sekalian diklik tombol subscribe-nya. Dan sebagai pengingat ya, saya ada bocoran 3 saham yang layak invest, yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah ya. Mirip-mirip pegas gini lah, fundamental dan valuasinya murah. Bisa Anda akses lewat klik link yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum ditutup, secara sejarah pegas ini bagi dividennya rutin ya. 2014 bagiin, 2015 bagi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 21 doang nih bolong ya.
21 kenapa bolong ya? Yang tadi 21 itu kan berarti bagi-bagi hasil keuntungan di 2020. Nah, di 2020 ini dia 0%, nggak bagiin sama sekali. Jadi pas 2021 waktunya bagiin keuntungan 2020, nah 2020 dia malah minus, berarti nggak ada keuntungan. Maka sepanjang 2021 dia nggak ada tuh tanggal di mana dia bagi dividen. Makanya di sini secara sejarah 2021 dia nggak pernah bagiin dividen, bolong tuh. 2020 terakhir dia bagiin dividen, terus bolong, terus 2022 ada lagi, gitu ya. Tadi udah ditutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.